Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Coba ulang ini, masih kurang semangat. Ayo, 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Oke. Mari sebelum memulai pembelajaran, coba lihat nih bangkunya. Kita rapiin dulu bangkunya nih. Kan kita mau belajar. Coba kalau yang ada sampah di bangkunya, di kolong bangkunya juga harap dibuang dulu ya. Dibuang dulu mana? Ke tempat sampah. Ayo, sama ibu dikasih waktu buat buang sampah ya, agar kita belajarnya juga nyaman ya. Oke, nah ayo ibu kasih waktu deh buat rapihin tempat duduk sama kolong bangkunya sama sampah-sampahnya. Oke, sudah anak-anak? Oke, kalau sudah, ayo duduk yang rapi. Kita mau belajar. Ya, kita mau berdoa dulu sebelum belajar ya. Ayo duduk yang rapi. Ketika berdoa, kita harus duduk rapi. Sebelum berdoa, ibu mau nunjuk seperti biasa ya. Ibu mau nunjuk satu orang ke depan untuk memimpin doa. Oke? Coba ibu tunjuk deh. Coba siapa ya? Laki-laki deh. Haki. Nah, coba Haki. Haki boleh ke depan, Nak. Sini, temani ibu di depan buat memimpin doa. Ya. Oke. Ya, gimana? Siap, duduk rapi. Siap, duduk rapi. Hap. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa mau belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Siap duduk rapi. Hap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah berdoa ya. Kita sudah berdoa mau belajar. Nah, coba ibu mau nanya nih ke anak-anak semua. Kenapa sih kita kalau mau belajar itu harus berdoa terlebih dahulu? Coba, biar apa?
Iya betul. Tadi betul kata Afifah, katanya biar pinter. Bisa. Biar apa lagi? Biar cerdas. Pinter, bisa. Iya betul, biar cerdas. Biar lancar. Betul, biar lancar. Iya, betul sekali ya. Jadi, kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum belajar? Agar sudah betul tadi apa yang dikatakan oleh Afifah, oleh Faza, ya. Nah, jadi kita sebelum belajar harus berdoa itu agar apa yang kita apa yang kita dapatkan dari belajar tersebut dapat bermanfaat. Kemudian dalam proses pembelajaran pun mudah-mudahan kita diberi kelancaran oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, nah semua yang kita dapatkan hari ini itu berkat siapa? Berkat Tuhan. Makanya kita harus berdoa. Selain berdoa juga kita harus bersyukur. Bersyukur kenapa? Kita sudah diberikan kesehatan pada hari ini. Kemudian kita bisa berkumpul dengan teman-teman, dengan ibu guru. Ya, ibu guru pun bisa bertemu dengan kalian. Ya, jadi kita harus mengucap syukur. Mana? Alhamdulillah. Ya. Nah, oke. Sebelum ibu mau mengecek kehadirannya dulu nih. Kira-kira siapa ya yang tidak hadir hari ini? Nah, ibu mau ngecek dulu. Oke. Coba yang hadir siapa saja ya. Nah, Dinda. Ada Dinda? Oke, gimana? Apa kabar Dinda? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Nah, sekarang coba Syifa. Oke, ada Dinda. Bagaimana kabarnya hari ini Syifa? Alhamdulillah baik ya. Nah, sekarang coba Faza. Faza, ada Faza? Oke, ada. Bagaimana kabarnya hari ini Faza? Alhamdulillah baik, sehat ya. Nah, kemudian siapa lagi ya? Muhammad. Iya, ada, semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemudian siapa lagi? Naila. Naila, ada Naila? Oke, ada. Hadir. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah ya. Kemudian Afifah. Ada. Bagaimana kabarnya hari ini Afifah? Alhamdulillah sehat. Kemudian Faza. Faza ada. Bagaimana kabarnya hari ini Faza? Oke, alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Kemudian Julia nih, mana Julia? Oke, bagaimana kabarnya hari ini Julia? Iya, alhamdulillah ya, sehat, baik. Nah ternyata kelas ini hadir semua. Alhamdulillah ya, tidak ada yang sakit. Oke, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Harus bersyukur kita ya. Nah, coba masih ingat tidak peraturan kita ketika belajar, dalam kegiatan belajar? Ibu ingatin ya. Oke, yang pertama, kita tidak boleh makan. Ketika belajar, kita tidak boleh makan. Oke? Nah, nanti tenang aja, ada waktu istirahat. Ya, ada waktu istirahat. Nanti waktu istirahat kita makan. Boleh jajan. Nah,
Nah, kemudian yang kedua, ketika guru sedang berbicara, tidak boleh mengobrol. Ya, tidak boleh mengobrol. Kemudian yang ketiga, kalau anak-anak mau keluar, misalnya anak-anak kebelet pengen ke kamar mandi, pengen ke toilet, harap izin terlebih dahulu ya. Oke. Nah, anak-anak jangan lupa izin dulu kalau mau ke toilet. Atau anak-anak misalnya mau buang sampah nih habis nyerut pensil. Nah, anak-anak boleh buang sampah tapi harap izin dulu ya. Kemudian nih, nah anak-anak boleh misalnya ketika anak-anak ketika diskusi boleh sekali mengeluarkan pendapatnya atau mengeluarkan ide-idenya, boleh, itu sangat bagus ya. Kemudian nih yang terakhir, yang penting sekali, ketika teman atau gurunya sedang berbicara, tidak boleh memotong pembicaraannya ya. Ingat apa tadi? Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Oke, ingat ya anak-anak apa yang tadi Ibu sampaikan. Oke. Anak-anak masih ingat tidak pembelajaran kemarin? Masih ingat tidak pembelajaran kemarin kita belajar apa ya? Kemarin kita belajar apa ya? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, jadi kemarin kita masih ingat gak? Hentikan membuang sampah di sungai. Hentikan membuang sampah di sungai ya. Jadi kita tidak boleh membuang sampah di sungai ya. Karena tentunya akan berdampak kepada kita sendiri. Tidak hanya kita, tetapi kepada masyarakat yang lainnya juga ya. Nah, coba selain itu apalagi? Tentang hak dan kewajiban. Tentang hak dan kewajiban. Nah, coba masih ingat tidak kewajiban kita di sekolah apa? Belajar ya. Kemudian haknya mendapatkan ilmu ya. Oke. Mendapatkan fasilitas yang layak ya. Oke. Nah, oh iya, waktu kemarin juga kalian menulis paragraf ya. Menulis paragraf. Masih ingat? Iya. Nah, hari ini kita akan belajar. Coba belajar apa nih hari ini? Kita belajar, iya betul sekali. Hari ini kita akan belajar bernyanyi. Kita akan belajar bernyanyi. Kemudian selain bernyanyi kita akan belajar apa lagi? Iya loh. Sekarang kita akan praktik anak-anak. Sekarang kita akan praktik mengetahui bagaimana perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor. Kemudian kita juga akan belajar tentang menentukan gagasan utama. Nah, yang pertama nih, Ibu mau ngasih hand up-nya terlebih dahulu ke anak-anak semua ya. Ibu mau ngasih hand up. Nah, hand up ini di dalamnya ada materi-materi pembelajaran hari ini. Ibu akan membagikan ini kepada kalian semua ya. Ibu bagikan ya.
Oke, sudah semua ya anak-anak? Sudah semua dapat handout? Oke, coba kalau udah semua, anak-anak buka halaman 2. Ini ada tulisan 1, perpindahan color. Nah, kita sekarang akan membuktikan bagaimana sih perpindahan color itu. Nah, coba ibu sebelumnya mau bertanya dulu nih anak-anak. Coba kira-kira yang anak-anak ketahui apa saja nih yang dapat menghasilkan panas. Kira-kira benda apa saja yang dapat menghasilkan panas? Ayo apa? Iya, setrika. Betul sekali, setrika. Kemudian apa lagi? Iya, betul sekali. Ada api. Tadi ada setrika. Kemudian api. Kemudian apa lagi selain api? Selain api, iya, bisa kompor sama ya kayak tadi api. Api itu bisa ini dilirin, bisa juga di kompor. Kemudian selain api dan setrika, apa lagi? Ada apa lagi ya? Iya, nih anak-anak coba. Kalau misalnya ada nih orang ketika camping itu apa? Ketika camping biasanya suka ada api terus kita nih dikasih ini tuh kayu-kayu, terus kemudian api itu namanya apa? Api unggun ya, api unggun. Nah, selain tadi nih yang disebutkan, apalagi sih sumber panas itu apalagi nih? Ini ciptaan Allah yang sungguh luar biasa besarnya. Ayo apa? Nih, kalau siang itu terjadi, kenapa kok panas ya? Siang-siang panas. Nah, itu kenapa? Iya, adanya matahari. Nah, jadi bisa tuh sumber panas itu dari yang tadi disebutkan. Bisa dari api, bisa dari sinar matahari. Ya, kemudian tadi setrikaan juga bisa ya. Bisa menghantarkan panas. Nah, hari ini kita akan berbicara dan akan membahas tentang perpindahan kalor. Ya, yang dimaksud dengan perpindahan kalor itu perpindahan panas. Nih, sebelum coba anak-anak, ibu mau nanya gini, apakah kalian suka sering lihat ibu kalian itu menyetrika? Suka kan? Nah, kira-kira kenapa ya? Kok baju bisa panas? Ketika disetrika? Ayo, kenapa? Karena setrikanya panas, Bu. Iya, betul. Nah, jadi anak-anak tahu kan kalau setrika itu bawahnya itu logam atau besi. Nah, besi termasuk benda penghantar panas yang baik. Kenapa? Jadi jadi besi itu ketika misalnya baju ketika disetrika itu jadi menghantar panas ke benda lain itu bisa panas. Nah, coba misalnya kayu nih anak-anak, mau nyoba kayu dibakar, cetrek dibakar, terus kita matiin, nah gak lama itu kayu, bedanya kayu dengan besi, ketika kayu misalnya ke benda lain, nah benda itu tidak panas. Jadi kalau bedanya kayu dengan besi itu, kalau kayu termasuk penghantar
panas yang baik, sedangkan kayu tidak, sebaliknya ya. Jadi ketika ketika besi dipanaskan kemudian ditempelkan di benda lain, maka benda lain itu akan terasa panas. Jadi dapat menghantarkan panas dengan baik. Berbeda dengan kayu, kalau kayu tidak bisa ya. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, sekarang ibu mau coba sekarang anak-anak buka halaman selanjutnya. Nih, halaman tadi halaman 2, 3, 4. Sekarang halaman 4. Coba anak-anak lihat di sini ada perpindahan kalor. Tadi kata ibu apa? Kalau perpindahan yang kalor itu merupakan bentuk energi panas. Ya, merupakan energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Tadi kan kayak contohnya setrikaan. Ya, kemudian perpindahan kalor itu merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi panas tersebut bisa berpindah. Ya nih, coba ibu mau kasih tahu. Kalau perpindahan kalor itu ada tiga macam. Apa aja? Coba di situ lihat. Ada konduksi. Kemudian apa lagi? Ada konveksi. Kemudian terakhir apa yang ketiga? Ada radiasi. Nah, coba anak-anak baca di situ. Konduksi, yang dimaksud dengan konduksi itu apa? Ayo, yang dimaksud dengan konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Contohnya kayak apa sih, Bu? Nah, jadi contohnya itu nih, misalnya anak-anak itu bikin kopi buat ayah misalnya. Anak-anak bikin kopi nih, kemudian kan diaduk ya. Nah, diaduk, kopi itu kan panas. Misalnya kopi itu panas, kemudian anak-anak mengaduknya dengan sendok. Nah, pas diangkat, ternyata sendoknya panas. Nah, begitu kira-kira. Itu namanya konduksi. Oke. Nah, kemudian ada konveksi. Nah, yang dimaksud dengan konveksi, coba baca dulu. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi sering terjadi pada zat cair dan gas. Nah, contohnya ibu mau kasih contoh nih. Anak-anak suka masak mie. Nah, itu contohnya. Ketika misalnya nih, panci, kalian masukin air kan ke panci, ya kemudian masukin mie atau telur. Nah, kita rebus tuh, kita cetrekin kompornya, kan dari kompor itu timbullah api. Ya, betul? Nah, kemudian lama kelamaan tiba-tiba airnya ngegolak. Airnya tuh ibarat ngegolak. Tahu kan ngegolak ya? Nah, jadi itulah terjadi perpindahan yang mana karena air di bawah itu dia semakin ringan, akhirnya si air tuh ke atas, kemudian dia ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, terus sampai si kompor itu dimatikan. Ya, itulah namanya konveksi. Ya, jadi mendidih. Nah, air itu mendidih kan, bergejolak tuh. Bergolak ya, mendidih intinya. Nah, itu terjadi namanya perpindahan secara konveksi. Kemudian ada radiasi. Nah,
coba anak-anak baca dulu apa yang dimaksud dengan radiasi. Coba baca satu orang. Oke, Dinda boleh. Gimana? Ya, jadi tadi yang dibaca seperti yang dibaca Dinda tadi. Anak-anak juga pasti tadi membacanya. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara. Nah, contohnya kayak apa? Tadi seperti yang kita tadi bahas kayak konveksi sama konduksi. Nah, itu dua-duanya menggunakan menghantar ya, menggunakan zat perantara seperti yang tadi konduksi menggunakan sendok ya. Kemudian tadi yang konveksi menggunakan panci ya. Nah, sedangkan atau air di dalamnya. Nah, sedangkan kalau radiasi itu perpindahan panas tanpa adanya perantara. Contohnya kayak apa, Bu? Coba nih, anak-anak misalnya siang-siang nih anak-anak keluar. Kira-kira apa tuh yang terjadi? Anak-anak semua merasa apa? Gerah. Nah, kalau gerah itu dari panas ya, biasanya panas. Nah, panas itu dari mana tadi yang sudah disebutkan di awal? Sumber panas itu bisa terjadi dari sinar matahari. Ya, jadi pancaran sinar matahari itu mengenai kita. Jadi kita nih kena panas, akhirnya kena sinar matahari, akhirnya kita merasakan panas. Kemudian kita juga merasakan hangat. Nah, itu namanya proses perpindahan kalor secara radiasi. Jadi secara langsung, tidak ada perantara kan ya? Iya. Nah, begitu anak-anak. Paham sekarang? Iya. Tuh. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya tentang perpindahan kalor. Ya, tadi perpindahan kalor ada apa aja? Jenis-jenisnya ada? Ya, ada konduksi. Kemudian ada apa lagi? Ada konveksi. Terus kemudian yang terakhir apa? Ada apa? Iya, ada radiasi. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau membagikan latihan nih buat anak-anak semua. Nah, Ibu bagikan dulu ya untuk lembar kerjanya. Oke, sudah semua ya? Sudah dapat semua kan anak-anak? Nah, coba nih perhatikan. Di sini ada nama. Ya, di sini ada tulisan nama. Nah, nanti anak-anak pastinya harus diisi nama kalian. Ingat, nama lengkap. Kemudian selanjutnya ada kelas, tulis. Kalian kelas berapa? Tulis di sini. Nah, setelah kelas ada nomor absen. Nah, nomor absen, kalian nomor absen berapa? Sudah paham kan? Nanti tulis di sini ya. Kemudian di bawahnya lagi ada hari, tanggal. Nah, coba sekarang hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Jadi tulis sini. Biar apa sih? Kita tulis identitas biar tidak tertukar. Ya. Nah, terus ya nih anak-anak, perhatikan Ibu di kertas ini terdapat tabel. Nah, kemudian anak-anak juga buka halaman sebelumnya tadi. Ada gambar
gambar panci. Nah, ada gambar panci. Ya, ada gambar air. Ada gambar panci yang berisi air. Nah, kemudian lihat di sini ada tabel. Nah, Ibu sebelum kalian mengerjakan, Ibu mau bercerita dulu nih. Ya, dengerin ya. Anak-anak simak baik-baik ya. Nah, jadi suatu hari Siti itu bangun subuh-subuh. Nah, ternyata ketika dia keluar kamar, ternyata ibunya juga sudah bangun. Nah, akhirnya otomatis si Siti itu menghampiri siapa? Menghampiri ibunya. Nah, ternyata ibu di dapur itu sedang apa? Sedang memasak air. Ya, memasak air. Nah, diketahui bahwasannya di sini kan terlihat ada panci yang berisi air yang banyak. Nah, ya, panci yang berisi air yang ada tanda A ini, ada huruf A ini, dia terlihat besar, sedangkan yang B terlihat kecil. Ya, nah untuk panci yang pertama ini, Ibu akan diisi dengan sayuran. Nah, sedangkan air yang kedua ini dimasak untuk membuat air teh. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nah, ketika Siti melihat kedua panci tersebut, Siti bingung nih, kira-kira mana ya yang lebih duluan matang atau lebih duluan mendidih. Nah, kita simak bareng-bareng. Kita jawab bareng-bareng. Yang pertama, lihat. Coba lihat, baca. Bagaimanakah ukuran kedua panci tersebut? Nah, anak-anak boleh silahkan langsung tulis ya. Tadi gimana nih? Lihat di handoutnya masing-masing. Bagaimanakah ukuran kedua panci tersebut? Bagaimana? Sudah kan? Terlihat kan? Nah, jika sudah, oke, dikasih waktu. Kemudian yang kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak? Nah, sudah terlihat jelas ya. Tinggal kalian tulis manakah panci yang berisi air yang banyak. Kemudian selanjutnya ada nomor 3. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, nah panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Lalu mengapa? Nah, anak-anak boleh silakan langsung apa nih alasannya panci mana yang akan mendidih lebih dulu, kemudian mengapa? Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Nah, bagaimana nih hubungannya? Nah, kemudian yang terakhir ada apa kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan di atas? Nah, kegiatan tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi yang sini. Nah, ayo kita bantu Siti untuk mencari jawaban. Kira-kira yang mana dulu ya yang duluan matang? Ayo. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit untuk menjawab pertanyaan yang untuk menjawab lembar kerja yang sudah diberikan tadi ya.
Oke, sudah semua anak-anak. Sudah, jika sudah, coba yang sudah boleh dikumpulkan ke ibu ya. Nah, coba nih, tadi kan kita sudah latihan ya, latihan. Sekarang ibu mau nanya dong, coba nih, ibu mau ngasih pertanyaan buat anak-anak semua. Nah, kira-kira manakah kegiatan yang membutuhkan energi panas lebih banyak? Nah, ibu sekarang mau nanya nih ke anak-anak. Kira-kira anak-anak tinggal pilih aja ya. Nah, manakah kegiatan yang membutuhkan energi panas lebih banyak? Nah, yang pertama meringankan pakaian yang sangat basah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meringankan pakaian yang setengah basah. Kira-kira mana yang membutuhkan energi panas lebih banyak? Pilih antara 1 dan 2, yang mana? Iya, yang mana tadi? Yang pertama, jawabannya yang pertama. Kenapa? Karena tadi meringankan baju yang sangat basah. Yang kedua, mengeringkan baju yang setengah basah. Nah, coba bedanya apa? Yang tadi sangat basah, yang ini setengah basah. Coba yang mana? Otomatis ya pertama, karena sangat basah. Ketika baju sangat basah, itu tentunya untuk mengeringkannya itu tentunya lebih membutuhkan energi panas lebih banyak. Nah, coba misalnya kita menjemur baju yang sangat basah dan yang setengah basah. Nah, padahal si pancaran matahari itu sama. Ketika kita beberapa jam kemudian ternyata yang pertama ini belum kering, kemudian yang ini udah kering. Nah, iya, dari situ berarti yang pertama ini dia membutuhkan lebih banyak energi panas. Ya, walaupun panasnya sama, karena tadi faktornya yang pertama sangat basah, yang kedua setengah basah. Itulah ya, anak-anak paham kan? Kemudian nih, yang pertama, meringankan sapu tangan basah dari kain yang tipis, mengeringkan sapu tangan dari kain yang tipis. Kemudian yang kedua, mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Coba kira-kira mana yang lebih membutuhkan energi panas lebih banyak? Yang satu tadi sapu tangan tipis, mengeringkan sapu tangan yang tipis, sapu tangan basah yang tipis, kemudian handuk tebal. Ayo, kira-kira yang mana? Iya, betul sekali. Jadi jawabannya itu yang kedua. Yang kedua tadi apa? Yang pertama sapu tangan tipis, kemudian yang kedua handuk tebal. Otomatis yang membutuhkan lebih banyak energi itu yang kedua. Kalau misalnya tipis itu tipis basah. Nah, ketika dikasih pancaran sinar matahari yang sama, nah otomatis yang akan lebih duluan mengering yaitu yang pertama, karena dia kainnya tipis. Kemudian yang kedua itu tebal. Jadi bedanya itu ya. Jadi yang betul adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengeringkan. Yang pertama, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Ya.
Kemudian yang ketiga, simak baik-baik ya. Yang pertama, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Kemudian yang kedua, mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Mana kira-kira yang lebih membutuhkan energi panas lebih banyak? Iya, yang ke satu. Kenapa? Karena dia rambutnya panjang. Yang kedua, rambutnya pendek. Jadi otomatis lebih banyak membutuhkan energi panas yang mana? Yang satu. Karena dia lebih panjang, otomatis lebih banyak membutuhkan. Berbeda dengan rambut pendek ya. Iya, anak-anak sudah paham semua kan? Iya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan melakukan praktek. Di sini Ibu sudah menyediakan alat dan bahannya. Nah, ini alat dan bahannya. Yang pertama ada lilin. Oh iya, sebelum Ibu iniin medianya, Ibu mau ngasih lembar kerjanya terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan bagikan ke anak-anak ya. Oh iya, untuk praktik ini Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Nah, ada 4 kelompok, masing-masing kelompok 2 orang. Nah, untuk kelompok pertama ada Dinda dan Syifa. Oke, nah kemudian yang kedua ada Haki dan Muhammad. Oke, kelompok 3 ada Naila dan Afifah. Nah, kemudian kelompok keempat ada Faza dan Julia. Nah, ada 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 2 orang. Nah, Ibu bagikan terlebih dahulu ya lembar kerjanya. Jadi anak-anak bekerja sama untuk mengerjakan soal latihan yang di sini ya. Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Oke, sudah semua kan anak-anak, sudah dapat semua? Ya. Nah, di sini lihat. Di sini ada tulisan perpindahan kalor atau panas secara konduksi dan radiasi. Nah, di sini tujuannya membuktikan perpindahan kalor secara konduksi dan radiasi. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya tentang konduksi dan radiasi. Nah, selanjutnya Ibu sudah menyediakan alat-alatnya. Nah, yang pertama ada, coba lihat di tulisannya, ada lilin. Ibu sudah menyediakan lilin. Ya, Ibu sudah menyediakan lilin, ada lilin. Kemudian setelah lilin ada korek api. Nah, kemudian ada korek api. Setelah korek api ada sendok. Nah, setelah sendok ada mentega. Ya, ada mentega. Nih. Kemudian ada lagi piring kecil. Nah, kita kan praktik nih. Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Tadi udah ada bahan-bahannya ya. Nah, kemudian ada cara kerjanya nih. Cara kerjanya. Nanti perhatikan ya ketika Ibu melakukan prosesnya. Nah, yang pertama cara kerjanya. Siapkan alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. Tadi ada apa aja?
korek, kemudian ada api, ada korek api, ada lilin, kemudian ada sendok makan, ada mentega, kemudian ada piring kecil. Nah, setelah kita menyediakan nih alat dan bahannya, yang kedua, taruh mentega di atas sendok. Di atas sendok seperti ini nih. Ya. Nah, setelah kita menaruh mentega di atas sendok, nyalakan lilin. Nah, lilin dinyalakan, taruh, kemudian ketika api dinyalakan, ya lilin dinyalakan oleh korek api. Nah, kemudian si sendok ini kita taruh di atasnya. Kita taruh di atasnya, ya, tepat di atas api yang menyala. Nah, ya, kemudian tunggu beberapa detik. Kira-kira apa ya yang akan terjadi ketika mentega ini diletakkan di sendok, kemudian bertepatan di atas api. Nah, nanti kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua ada perpindahan panas secara radiasi. Nah, secara radiasi, lihat, yang pertama, nyalakan lilin oleh korek dan menggunakan korek api. Nah, setelah kita menyalakan api, letakkan tangan di dekat api. Nah, ketika lilin ini dinyalakan, tangan kita diletakkan di sini, di atas api ini, berdekatan dengan api. Nah, kemudian setelah kita meletakkan tangan kita di atas api ini, lalu rasakan apa yang terjadi. Ya, lakukanlah hal tersebut. Nah, nanti dibimbing oleh ibu. Nah, kemudian ketika anak-anak mendapatkan hasil pengamatan itu, nanti tulis sama anak-anak sebelum melakukan pengamatan, misalnya mentega itu seperti apa, wujud mentega tersebut gimana. Kemudian sesudahnya wujud mentega itu menjadi gimana, menjadi apa ya. Kemudian radiasi. Nah, ketika sebelum tangan kita diletakkan di atas api, itu bagaimana? Kemudian sesudahnya bagaimana? Jadi ada perbedaannya ya. Perbedaan antara sebelum dan sesudahnya. Nah, setelah anak-anak melakukan percobaan, kan sudah ada tuh hasil-hasilnya ya. Nah, anak-anak bisa tarik kesimpulan dari pengamatan yang telah dilakukan. Ya, tadi kan sudah dijelaskan di awal. Masih ingat tidak? Masih ingat ya? Tadi bahwa tadi apa? Konduksi misalnya terjadi bahwa misalnya apakah ini terbukti konduksi atau tidak. Nah, nanti anak-anak bisa tarik kesimpulannya di sini ya. Oke, nanti setelah melakukan yang ibu harapkan adalah kerjasama, diskusi ya. Nah, kemudian kerjakan dengan seksama dan teliti. Oke, ibu beri waktu untuk kalian mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Jika ada kesulitan, anak-anak bisa minta
bantuan kepada ibu ya. Oke. Ibu akan berkeliling melihat anak-anak bagaimana mengerjakannya. Oke, gimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah semua ya? Nah, kalau sudah, kan ada 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu ada perwakilan maju ke depan untuk membacakan hasil dari pengamatan tersebut ya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 boleh diwakilkan oleh siapa saja. Ya, satu saja, satu orang aja ke depan. Kemudian silakan dibacakan hasil pengamatannya. Oke, sudah. Ayo kita berikan tepuk tangannya. Nah, kemudian kelompok 2 boleh silakan maju ke depan untuk perwakilan. Oke, sudah ya, sudah selesai. Baik, silahkan duduk. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Nah, kemudian kelompok 3. Kelompok 3 boleh perwakilan satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil pengamatannya. Silakan kelompok 3. Baik, sudah. Nah, ayo kita beri tepuk tangannya dong. Nah, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok 4 boleh silahkan perwakilannya. Siapa saja yang akan maju? Wah, baik, sudah nih. Sudah semua ya. Nah, oke. Jadi, nah tadi kan anak-anak sudah mengerjakan sudah mengerjakan tadi bagaimana sebelum dan sesudah, tadi proses perpindahan panas secara konveksi. Tadi ketika mentega itu diletakkan di atas api, apa? Coba sebelumnya gimana? Sebelumnya masih terlihat padat ya. Kemudian sesudahnya jadi cair. Nah, ternyata ada perubahan. Ya, yang tadinya mentega tersebut padat, akhirnya setelah dipanaskan menjadi cair. Jadi adanya perpindahan zat, tadinya padat menjadi cair. Nah, hal tersebut karena ingat tadi yang di awal Ibu bilang kalau sendok itu merupakan penghantar panas yang baik. Nah, ketika kita menaruh mentega sini, kemudian panaskan, nah kemudian mencair. Nah, kenapa? Karena tadi sudah Ibu bilang kalau sendok ini merupakan penghantar panas yang baik. Ketika dipanaskan, otomatis ini juga panas. Ketika suhu naik, ketika sendok itu suhunya naik, yang terjadi mentega tersebut menjadi meleleh. Ya, itulah. Nah, lalu penghantarnya apa? Penghantarnya yaitu sendok. Nah, kemudian percobaan yang kedua ada radiasi. Ketika lilin, kemudian kita taruh tangan kita di atas lilin. Nah, coba yang terjadi
Yang terjadi adalah yang awalnya tangan kita tidak panas, ketika kita taruh nih tangan kita di atas lilin, mulai jadi panas, jadi hangat nih. Nah, itu merupakan perpindahan panas secara radiasi. Tidak ada penghantar kan? Tidak ada alat untuk membantu perpindahan panas. Ya kan, kalau tadi itu ada alat perantaranya seperti sendok. Nah, kalau radiasi itu tidak ada ya. Kayak misalnya contoh tadi seperti yang Ibu sudah bilang di awal, ketika siang hari kita berada di bawah terik matahari. Nah, matahari kan panas ya. Ketika panas itu memancar ke kita ya juga menjadi panas. Nah, itulah yang disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Anak-anak paham kan? Oke, seperti itu anak-anak. Ya, paham ya? Oke, tadi sudah bagus kok, sudah betul-betul semua ya. Pintar. Udah bagus, pintar. Nah, kita sudah melakukan pengamatan. Gimana? Seru tidak? Oh, seru ya. Seru. Nah, selanjutnya nih, kan tadi anak-anak bisa pengamatan. Coba, ayo, tegak. Duduknya tegak. Biar semangat lagi, biar gak ngantuk. Tegak. Nah, kemudian kita tepuk semangat. Ayo, biar semangat lagi, biar bangkit lagi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya. Ayo, ulangi lagi, tepuk semangat. Ya. Oke, ayo semangat dong, semangat. Nah, tadi kan kita sudah melakukan pengamatan nih. Sekarang Ibu coba anak-anak perhatikan, buka handoutnya halaman 5. Halaman 5 yang ada tulisan teks eksplanasi. Ada tulisan teks eksplanasi. Buka halaman selanjutnya. Nah, di sini ada judul perubahan akibat perubahan suhu. Perubahan panas akibat perubahan suhu. Yo, perubahan panas akibat perubahan suhu. Nah, anak-anak silahkan. Oh iya, sebelum Ibu akan membagikan terlebih dahulu. Nah, akan membagikan terlebih dahulu lembar kerjanya. Dibagikan dulu ya. Oke, anak-anak sudah semua kan? Sudah dapat semua kan? Nah, di sini kayak tadi awal ada nama kalian, tulis nama kalian masing-masing. Kemudian ada kelas, tulis kelas kalian masing-masing. Tulis kalian kelas apa ini. Kemudian ada nomor absen. Nomor absennya berapa? Tulis. Misalnya nomor absen 2, tulis nomor 2. Kemudian ada hari tanggal. Hari tanggal tadi hari Senin tanggal 13 apa? 13 Juni. Nah, selanjutnya, perhatikan ya, tulislah gagasan utama setiap paragraf teks yang sudah dibaca pada tabel yang telah disajikan dengan benar. Nah, bacaannya itu yang ada di handout kalian. Nah, yang kalian lakukan pertama-tama yaitu membaca terlebih dahulu
teks bacaan. Nanti anak-anak setelah membacanya langsung tulis, misalnya paragraf 1 berisi tentang, nah paragraf tersebut berisi tentang apa? Tulis ya di sini. Terus hingga paragraf ke-8 tulis berisi tentang apa paragraf tersebut. Nah, setelah menentukan gagasan utama, anak-anak simpulkan dari teks bacaan tersebut. Ya, berikan kesimpulan dari teks bacaan yang sudah dibaca tadi. Nanti anak-anak yang sudah boleh maju ke depan untuk membacakan hasilnya, ya. Oke, sekarang Ibu beri kesempatan kalian untuk mengerjakan LKPD ini, ya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, anak-anak sudah semua ya? Sudah semua mengerjakannya. Nah, kemudian tadi yang seperti Ibu bilang, yang sudah boleh, siapa yang mau untuk maju ke depan? Ayo. Oke, boleh. Faza silakan masuk maju ke depan untuk membacakan kesimpulan dari teks yang telah dibaca. Silakan. Jadi tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, sudah. Terima kasih Faza. Nah, tadi kita sudah melakukan tadi sudah maju membacakan hasil dari kesimpulan bacaan yang telah kalian baca tadi. Nah, selanjutnya coba Ibu akan menjelaskan tentang tangga nada. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tangga nada. Nah, diketahui, simak baik-baik ya anak-anak. Nah, diketahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis. Yaitu, pentatonis itu ada apa aja tadi? Coba baca. Ada slendro dan apa? Ada slendro dan pelong. Ada slendro dan pelong. Nah, kemudian kalian tahu gamelan nggak? Itu loh gamelan yang dari besi. Nah, coba nih baca nih anak-anak. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu pada tangga nada pentatonis. Nah, jadi dalam menggunakan tangga nada pentatonis, salah satunya menggunakan alat
gamelan. Nah, gamelan tersebut terbuat dari apa? Dari besi. Dari besi anak-anak. Dari besi atau dibuat dari campuran tembaga. Nah, terbuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukiran tertentu. Nah, ya dibuat dari campuran tembaga dan timah. Nah, ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Nah, kan biasanya tuh kalau misalnya kalian lihat alat gamelan ada berapa tuh ya, nggak cuma satu, ada 1, 2, 3. Nah, masing-masing itu semuanya bunyinya itu berbeda ternyata karena ukuran dan perbandingannya itu, sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Nah, campuran logam itu harus dipanaskan. Nah, jadi ketika proses pembuatannya itu, campuran logamnya itu harus dipanaskan ternyata. Nah, tadi kan kita sedang membahas tentang panas ya. Nah, jadi campuran logam itu tuh dipanaskan anak-anak. Dipanaskan, nah dengan suhu yang tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Nah, kan kenapa kalau kalian lihat kalau gamelan itu berbentuk seperti mangkok terbalik. Nah, itu tuh dibuat dengan proses perpindahan proses dipanaskan. Jadi logam tersebut dipanaskan sehingga mudah dibentuk. Nah, jadi pada suara yang dihasilkan dari gamelan tersebut, nah dihasilkan terdengar harmonis. Jadi kita misalnya ngedengerin alat musik ketika dimainkan gamelan tersebut itu terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras, slendro, dan peluk. Ya, gitu. Nah, sekarang kita mau bernyanyi nih. Nah, sekarang kita akan bernyanyi anak-anak. Coba tebak apa? Coba lihat itu halaman selanjutnya. Ada lagu? Iya, ada lagu Cincang Keling. Cincang Keling itu lagu daerah dari mana? Iya, dari Sunda. Sunda itu dari mana? Jawa Barat. Oke. Ibu akan putar dulu musiknya ya. Kita dengarkan lagunya terlebih dahulu nih anak-anak.
Blos ka kolong bapa satar bulana. Cincang keling manuk cinglek cindetan. Blos ka kolong bapa satar bulana. Lendeng klek buah kopi raranggeyan. Ke anu dewek ulah pati diheureuyan. Cincang keling manuk cinglek cindetan. Los ka kolong bapa satar bulana. Los ka kolong bapa satar bulana. Nah, jadi gimana tadi? Dengerin ibu dulu ya. Cincang keling manuk cingkleng cindetan. Blos ka kolong bapa satar bulana. Cincang keling manuk cingkleng cindetan. Blos ka kolong bapa satar bulana. Nah, jadi 2 kali cincang keling sama blos ka kolong bapa satar bulana. 2 kali. Kemudian selanjutnya. Lendeng klek buah kopi raranggeyan. Keun anu dewek ulah pati diheureuyan. Lendeng klek buah kopi raranggeyan. Keun anu dewek ulah pati diheureuyan. Kemudian lanjut lagi. Cincang keling manuk cingkleng cindetan. Blos ka kolong bapa satar bulana. Nah, coba anak-anak boleh latihan dulu, hafal. Boleh latihan dulu. Nah, kemudian nanti ibu pengen dengar nih suara-suaranya. Nanti anak-anak maju ke depan ya. Coba anak-anak boleh baca dulu, latihan dulu. Ibu beri waktu ya. Nah, gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Oke, sebelumnya kita nyanyi dulu bareng-bareng dengan diiringi musik. Cincang
Ayo, siapa yang sudah siap untuk maju ke depan? 2 orang. Nah, tadi untuk kelompoknya sama kayak tadi di awal, kayak pelajaran IPA tadi. Nah, anak-anak boleh maju ke depan 2 orang. Ya, sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, Ibu akan siapkan musiknya. Ayo. Oke, boleh. Kelompok 1 dulu boleh. Maju ke depan. Oke, kita beri tepuk tangan dong. Sudah berani. Ayo kita belajar berani. 1, 2, 3, musik. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang sudah maju ke depan. Hebat, hebat, hebat. Nah, keren banget nih. Nah, sekarang ayo kelompok mana dulu nih yang mau ke depan buat nyanyi. Oke, boleh kelompok 3 maju ke depan. Cincang
sata bulanna lendeng klek buah kopi raranggean keun anu dewek ulah pati di heureuyaan cincang keling manuk cingklek cindeteng los ka kolong bapa satar bulanna. Terima kasih kelompok 3. Wah, hebat nih, hebat. Kasih tepuk tangannya dulu dong buat kelompok 3. Nah, sudah belajar berani nih. Oke, udah ya. Nah, anak-anak tadi kan sudah menyanyi, ya. Sudah menyanyi bagaimana? Seru tidak? Tadi kita habis nyanyi bareng-bareng. Tadi lagu apa? Iya, lagu Cincang Keling. Nah, lagu tersebut berasal dari mana tadi? Betul, dari Sunda. Sunda itu di mana? Iya, Jawa Barat. Oke, pinter. Nah, tadi kan kita sudah menyanyi. Ibu mau kasih lembar kerja lagi. Nah, perhatikan petunjuk kerjanya tadi. Anak-anak tidak lupa untuk menuliskan nama, kemudian kelas, nomor absen, hari tanggal. Nah, kemudian di sini bertuliskan lengkapilah tabel berikut untuk mengetahui lebih banyak tentang lagu daerah. Tadi di sini ada tulisan lagu titik-titik. Nah, tadi kita habis dengerin lagu apa? Iya, lagu Cincang Keling. Nah, nanti anak-anak tulis lagu Cincang Keling. Kemudian di bawahnya ada lagi asal daerahnya mana? Kemudian tangga nada yang digunakan atau dimainkan apa? Kemudian ada lagi arti lirik atau syair lagu. Nah, karena kita orang Sunda, tentunya kita harus tahu dong artinya apa. Ya, kemudian yang terakhir, kesan yang didapat dari pada saat mendengarkan lagu tersebut. Nah, kesan kira-kira apa nih kesan yang kalian dapatkan dari setelah mendengarkan lagu Cincang Keling? Nah, Ibu kasih waktu, kasih kesempatan untuk kalian mengerjakan ini. Sebelumnya Ibu akan membagikan terlebih dahulu lembar kerjanya. Nah, sudah semua ya anak-anak? Oke, Ibu beri waktu untuk kalian mengerjakan tugas SBDP-nya.
Oke, anak-anak sudah semua? Sudah. Oke. Yang sudah boleh kumpulkan lembar kerjanya ya. Lembar kerjanya boleh dikumpulkan Ibu dari yang awal sampai yang tadi, yang terakhir. Oke, jika sudah, Ibu mau mengulangi nih pembelajaran tadi dari awal. Nah, tadi coba anak-anak tadi kita belajar apa? Belajar tentang perpindahan. Iya, perpindahan kalor. Jadi apa tadi yang dimaksud perpindahan kalor? Perpindahan panas ya. Perpindahan panas. Ya, tadi contohnya macam-macamnya tadi ada apa aja? Iya, ada konduksi, betul. Kemudian konveksi. Kemudian yang terakhir ada apa? Radiasi. Coba contoh yang pertama ini, contoh dari konduksi. Contoh dari konduksi apa? Tadi yang sudah diajarkan. Contohnya seperti, iya betul. Tadi sendok yang dicelupkan ke dalam kopi, kemudian jadi panas. Ya. Kemudian yang kedua tadi konveksi. Konveksi tadi apa? Konveksi air yang mendidih. Iya, air mendidih. Nah, kemudian yang ketiga radiasi. Radiasi contohnya apa? Iya, pancaran panas apa atau api unggun. Tadi yang kalau misalnya kita di luar kena sinar matahari, terpancar sinar matahari, orang yang sedang berjemur misalnya ya, atau ketika kita sedang menjemur baju. Iya. Nah, kemudian kita tadi juga menentukan gagasan utama. Ya, menentukan gagasan utama dari awal, dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir. Dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir. Nah, nanti Ibu akan menilai untuk masing-masing lembar kerjanya. Nah, kemudian yang terakhir tadi kita apa? Bernyanyi ya. Bernyanyi. Bernyanyi apa tadi? Lagu? Iya betul, lagu Cincang Keling. Coba tadi, lagu Cincang Keling itu dari daerah mana? Iya, dari daerah Sunda atau Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Nah, coba kalau misalnya kita lagi dengerin lagu Cincang Keling, kedengarannya apa? Harmonis. Kemudian tadi kita menyebutkan alat musik apa? Alat musik? Iya, gamelan. Gamelan itu terbuat dari timah atau terbuat dari besi atau logam. Ya. Nah, pintar sekali. Pintar semua nih anak-anak. Oke. Nah, bagaimana anak-anak hari ini? Bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan? Alhamdulillah. Pembelajaran kali ini alhamdulillah menyenangkan. Ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih. Anak-anak, apakah sampai di sini ada yang ingin bertanya seputar pembelajaran yang tadi telah kita bahas? Kira-kira apa nih? Kira-kira ada pertanyaan apa? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini dapat dipahami
dapat bermanfaat juga untuk kita semua. Nah, tadi kan kita sudah nih belajar tentang perpindahan kalor, kemudian tentang kita menentukan gagasan utama, ya, kemudian kita belajar bernyanyi tadi. Nah, pokoknya anak-anak tetap semangat, jangan menyerah, ya. Oke. Nah, ketika kita belajar sungguh-sungguh, tentu usaha tersebut kedepannya tidak akan mengkhianati hasil. Nah, artinya ketika kita belajar sungguh-sungguh nih prosesnya kita belajar sungguh-sungguh. Nah, tentunya hasil yang akan didapat nanti juga tentunya akan baik untuk diri kita, tidak akan mengkhianati kita sendiri, ya. Oke. Nah, dirasa cukup ya. Anak-anak boleh bersihkan terlebih dahulu, boleh rapihkan terlebih dahulu bangkunya nih, takutnya ada sampah nih. Kita operasi semut dulu deh, biar pulang sekolah kelas rapi, ya, kelas rapi. Jadi terlihatnya juga bersih kelasnya, ya. Oke, operasi semut dulu nih, operasi semut. Coba lihat dulu di kolong bangkunya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, ambil ya, lalu buang ke tempatnya. Nah, yuk. Setelah merapihkan, kita berdoa. Duduk rapi. Ibu mau ibu aja deh yang memimpin doanya. Nah, ayo. Siap, duduk rapi, hap. Siap, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Amin. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin cukup sekian dari yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua.